Apakah ini murni perampokan seperti kata polisi, atau ada skenario besar buat membungkam nyawanya? Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita bakal bahas misteri terkait pembunuhan aktivis HAM, Ita Marta Dinata. Tahun 1998 itu masa kelam buat Indonesia reformasi. Kerusuhan, dan sayangnya banyak cerita tragis yang sampai sekarang masih menyisakan tanda tanya. Bayangkan seorang gadis SMA usia 18 tahun tiba-tiba ditemukan tewas, mengenaskan di kamarnya. Gak ada barang bukti, gak ada barang yang hilang, tapi yang bikin merinding, dia dibunuh tepat beberapa saat sebelum dia mau terbang ke Amerika buat ngasih kesaksian ke PBB tentang tragedi Mei 1998. Kita mundur ke hari Jumat, tanggal 9 Oktober tahun 1998, senja baru aja turun. Di kantor Institut Sosial Jakarta, daerah Cawang, tiba-tiba telepon tuh berdering. Yang angkat saat itu adalah Romo Sandiawan, Sumardi. Di ujung teleponnya ada suara seorang ibu yang panik banget, nangis histeris. Dia adalah Ibu Wiwin Suryadinata. Dengan suara yang gemetar, Ibu Wiwin itu ngasih kabar yang bikin Romo Sandiawan shock berat. Ita dibunuh. Tanpa buang waktu yang lama, Romo Sandiawan bareng dengan teman-temannya ya, yang seorang wartawan langsung nih ngebut ke TKP di Sumur Batu, daerah Jakarta. Jarak sekitar 13,5 km, mereka tempuh cuman 25 menit, saking buru-burunya. Jadi pas sampai sana, rumah itu kan berlantai 2 itu ya. Dan udah kacau balau, ayah korban Pak Leo itu sendiri udah nggak bisa ngomong apa-apa. Shock berat, sedangkan si Ibu Wiwin, ibu korban itu nangis, rancau histeris. Romo yang langsung ngecek ke TKP tadi itu, di pintu ruang tamu itu tuh ada Bekas darah. tapi anehnya tuh ya, nggak Ada ceceran darah di tangga. ada menuju kamar lantai atas. Barulah pas dia masuk ke kamar Ita, pemandangannya bikin merinding. Ita ditemukan tewas. Ada tusukan di dada, di leher. Darah yang berceceran ini ada di mana-mana. Kecuali menuju ke lantai atas tadi. Kalian mungkin mikir, siapa sih Ita ini? Namanya itu Marta Dinata Haryono. Panggilan akrabnya dipanggil Ita. Dia ini cuman anak kelas 3 SMA di sekolah Katolik Paskalis Kemayoran. Anaknya biasa aja, cenderung pemalu, dan kerjaannya kalau di rumah ya cuman baca-baca komik Jepang. Tapi dibalik sifat pemalunya, Ita punya nyali yang luar biasa. Dia bareng ibu dan kakaknya ya, dia itu tergabung ke dalam tim relawan yang dampingi perempuan-perempuan dari korban kekerasan seksual di peristiwa kerusuhan Mei 1998. Kalian tau lah ya, kerusuhan itu makan banyak banget korban, terutama perempuan-perempuan etnis Tionghoa. Ya, tugas Ita dengan keluarganya ini berat banget. Gak cuman nyembuhin secara traumatis ya kan, nggak cuman sekedar nyembuhin traumatis korban, tapi mereka juga dapat banyak banget teror, mulai dari telepon secara misterius sampai surat kaleng. Pesan terornya itu sangat jelas banget. Jangan berani-berani ungkap kasus ini ke publik. Nah, saat pembunuhan terjadi, Ibu Wiwin itu langsung curiga. Dia nunjukin kertas-kertas undangan tadi tuh ke Romo Sandiawan sambil bilang gini, pasti gara-gara ini. Ternyata Ita dan ibunya udah dijadwalkan buat terbang ke Amerika Serikat. Mereka mau bawa 4 saksi korban untuk ngomong secara langsung di depan Komisi HAM PBB. Gila nggak sih?
keberanian gadis 18 tahun ini jelas jadi ancaman buat pihak-pihak tertentu jadinya. Jadi kasus ini tuh langsung meledak ya. Beberapa tokoh-tokoh nasional itu ada beberapa itu yang ngancem. Banyak yang yakin 100% ini adalah pembunuhan politis. Jadi teror dari penguasa buat nakut-nakutin relawan. Logikanya gini ya. Kalau ini perampokan, kenapa nggak ada satupun barang berharga yang hilang? Tapi polisi itu punya kesimpulan yang berbeda banget ya. Cuman butuh waktu sekitar 1 hari ya, Polda Metro Jaya itu langsung nangkep. Ya, nangkep pelakunya. Ya, dipamerin ke wartawan. Nah, pelakunya siapa kalau kalian tahu? Tetangganya sendiri, guys. Jadi namanya Suryadi, usianya 22 tahun. Pada saat itu mereka udah saling kenal akrab. Jadi versi polisi itu gini. Ya, ini ceritanya simpel banget. Jadi Suryadi ini lagi butuh uang ya. Dia lagi butuh uang 1,5 juta buat bayar utang bapaknya. Sore itu dia itu masuk ke rumah Ita lewat pintu depan. Kebetulan nggak dikunci. Niatnya sih mau nyolong, tapi apes dia kepergok sama si Ita yang hari itu lagi bolos sekolah, alasannya sakit. Karena Ita teriak-teriak, Suryadi panik. Dia ngejar Ita ke kamar, ngedobrak pintu, dan ya, kejadian naas itu terjadi, kata polisi. Ya, Suryadi tuh langsung buang pisau dan kunci rumahnya ke selokan terus kabur. Nah, pernyataannya itu anjing pelacak sempat ngendus kalau jejak dia, dan pas ditangkap dia itu langsung ngaku dengan lancar. Suryadi bilang di depan wartawan, Ita udah lihat wajah saya, kalau saya kabur pasti ketahuan karena dia kenal saya tetangganya. Sampai di sini kasus ditutup secara hukum, pembunuhan kriminal biasa dengan motif perampokan. Titik. Tutup gitu aja. Tapi masalahnya itu di mata publik dan para aktivis, kasus ini tuh nyisain lubang cerita yang sangat besar. Pertama, kenapa momennya pas banget sebelum dia berangkat ke PBB. Terus yang kedua, kalau memang niatnya ngerampok, ya kan? Kalau memang niatnya ngerampok dan udah berhasil membunuh, kenapa dia kabur gitu aja tanpa bawa barang berharga sama sekali gitu loh. Ketiga, apakah mungkin seorang anak muda bisa ngelakuin pembunuhan sesadis itu cuman gara-gara panik ketahuan mau nyolong? Banyak yang percaya kalau Suryadi ini cuman kambing hitam ya. Cuman kambing hitam dan ada tangan-tangan yang tak terlihat ya, yang sebenarnya ngasih perintah buat ngebungkam kita. Kalau menurut kalian gimana nih guys? Apakah kalian percaya sama versi resmi kepolisian? Kalau ini murni perampokan yang gagal, ataukah kalian setuju sama para aktivis kalau Ita Martadinata ini adalah korban konspirasi politik supaya kejahatan Mei tahun 98 enggak kebongkar? Coba tulis teori atau pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa untuk cerita-cerita selanjutnya. Bye-bye.